kami mohon maaf yang seluas-luasnya karena banyak sekali kekurangan dalam beberapa ini. Mohon sekiranya para jemaah untuk memaafkan atas kekurangan dan kelebihan kami dari Masjid Al-Mu'min di sini. Dan berikutnya untuk lebih berkahnya adalah kita akan baca ini kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan berkah di surat Al-Fatihah hanya kita yang kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala yang sakit baik dari kita, keluarga kita, ataupun istri kita, semua sakit. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera memberikan sehat yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Itulah hadirin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga selanjutnya kami persilakan waktu dan tempat kepada Al-Quran untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah kita sudah ada di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan dihantarkan untuk memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Jadi doanya itu tidak cukup hanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, tapi ditambahkan, ya Allah berikanlah aku petunjuk dan kekuatan agar dapat melaksanakan seluruh amal ibadah Ramadaniyah dengan baik. Jadi untuk apa kita panjang umur sampai bulan Ramadan tapi puasa nggak bisa? Karena sakit, karena sibuk kita melakukan perjalanan, capek akhirnya kita nggak puasa dan lain sebagainya. Boro-boro taraweh kan gitu. Jadi bukan hanya dipanjangkan umur sampai memasuki bulan Ramadan, tapi juga kita diberikan kesehatan, kecukupan dan lain-lain ya. Walaupun kajian subuh di bulan Ramadan seperti yang tadi bisa Hidayatullah sampaikan tidak akan diteruskan dulu, tapi sebenarnya bulan Ramadan, puasa itulah yang mengajari kita. Kalau kemarin kita diajari sama orang, kalau kemarin kita diajari sama guru, berupa tutur, kita dengar, kemudian kita rasapi dan kita amalkan, maka selama bulan Ramadan nanti kita diajari oleh yang namanya rasa lapar, rasa haus. Tubuh kita lah yang akan mengajari kita tentang empati. Jadi kalau kemarin-kemarin para guru mengajari kita tentang empati hanya sekedar teori, maka nanti di bulan Ramadan kita diajari tentang empati itu oleh tubuh kita sendiri. Maka jangan cari enak kalau puasa. Memang puasa itu yang dicari harus rasa lapar, harus rasa haus, harus rasa penat. Kalau kita kemudian ketika di malam hari kita memakan berbagai macam vitamin dan lain sebagainya, supaya besoknya nggak lapar, nggak haus, nggak apa, hilang pelajarannya. Ngaji sudah kagak, puasa juga kagak ngajarin, ngapain? Gitu loh. Jadi memang yang dicari adalah rasa lapar. Betapa enak ya kita meminum seteguk air dengan ucapan Alhamdulillah yang benar-benar tulus dari dalam hati kita. Karena saat itu benar-benar kita sedang dahaga. Selama ini kita kan haus dikit minum. Kadang-kadang kalimat Alhamdulillah yang kita ucapkan juga cuma basa-basi di mulut doang. Nah ini kira-kira yang akan kita
dapatkan dari pelajaran Ramadhaniah kita. Mudah-mudahan salawat dan salam yang senantiasa kita panjatkan ke hadirat Rasulullah SAW juga mudah-mudahan menjadi wasilah Allah menetapkan kita menjadi ahli syafaat Rasulullah sampai di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun ke Ustaz yang sudah mengawali obrolan kita pada pagi hari ini. Sedikit banyak mungkin kita membahas apa yang sudah kita obrolkan di bulan yang lalu ya. Intinya ya ini tahun yang baru. Selain kita punya tahun Hijriah juga punya tahun Miladiah. Tahun yang baru ya tentunya harus diawali dengan semangat baru, dengan resolusi yang baru. Tentunya harus diawali dengan muhasabah dulu kan. Kita berhitung apa kekurangan-kekurangan kita kemarin dan kemudian apa hitungan-hitungan yang kemudian lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Biasanya kalau kita melakukan muhasabah, yang kita tobati itu kan dosa-dosa berupa tindakan, ya kan? Ya Allah, tahun ini, tahun kemarin saya melakukan kesalahan gini. Atau ya Allah, kemarin saya kurang ibadah, kurang ini, kurang itu, betul kan? Jadi yang kita tobati itu biasanya dosa dan kekurangan ibadah. Itu bagus gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan, kok kenapa kadang-kadang kita terjerumus ke dalam dosa yang sama dan kekurangan yang sama? Karena resolusi yang kita lakukan itu tidak sampai menyentuh esensi yang sebenarnya. Resolusi yang kita lakukan itu hanya tindakan saja. Iya, kita memperbanyak ibadah, hanya memperbanyak volumenya saja. Iya, kita mengurangi perbuatan dosa, tapi kenapa berulang lagi? Karena tidak didasari dengan perubahan mindset. Tidak didasari dengan perubahan hati. Kalau hati dan mindsetnya nggak berubah, nggak direkonstruksi lagi, maka siklus kekurangan yang sama akan terulang lagi. Tapi kalau misalnya hati dan pikiran kita dikalibrasi lagi, direorientasikan lagi, dibenerin lagi, maka kesalahan-kesalahan yang sama tidak akan terulang atau diminimalisir. Walaupun nanti kadang-kadang muncul kesalahan yang baru. Tapi at least kesalahan yang lama itu kita bisa hindarin semaksimal mungkin. Jadi kita nggak jadi orang kayak orang keledai. Nggak kayak keledai terjerumus ke dalam siklus kebodohan yang sama. Gitu. Jadi yang harus kita resolusikan, yang harus kita luruskan kembali itu adalah mindset dan hati. Settingan awal kita itu apa sih sebenarnya? Oke. Settingan awal kita sebagai manusia itu apa sih sebenarnya? Settingan awal kita itu hanya sebagai seorang hamba. Hanya sebagai seorang hamba. Hamba sahaya dari Allah yang menciptakan kita. Itu settingan awal. Jadi kita kembalikan kepada settingan awal kita. Karena dalam perjalanan itu kemudian kita men-set diri kita dengan atribut-atribut yang lain. Sebagai seorang bos, sebagai seorang atasan, sebagai seorang macam-macam. Sebagai entrepreneur, sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru, atribut-atribut yang kemudian melekat pada diri kita, yang kadang-kadang kita sikapi dengan tidak arif dan bijaksana, itu kemudian mengikis kehakikatan kita sebagai seorang hamba. Hamba itu gak punya pilihan, hanya Allah yang memilihkan, gitu loh. Jalan dengan sebaik mungkin. Jadi gak usah mereka-reka, gak usah pengen banyak keinginan gitu. Makanya kenapa Presiden Prabowo ketika mengawali kabinetnya itu semua calon menteri atau semua menteri yang udah dipilih itu dibawa ke Magelang. Dipakein pakaian tentara, disuruh baris berbaris. Ente mau jadi menteri kayak kemarin, mau jadi Menko, mau jadi jenderal, sekarang lu baris-baris lagi. Lu dipimpin, gitu. Kenapa? Dikembalikan kepada seorang hamba negara, abdi negara. Seorang abdi itu ya begitu. Dan pendidikan sebagai seorang abdi negara yang paling gampang itu adalah melalui pendidikan semi militer. Orang jadi tahu bahwa dia hanya seorang prajurit, dia hanya seorang abdi negara. Jadi ketika Pak Prabowo mengajak semua menterinya ke sana dengan judul retret, itu sebenarnya adalah untuk mengembalikan jiwa
bahwa dia tuh hanya seorang abdi. Tahu nggak abdi? Abdi itu hamba, hanya pekerja. Anda bukan menjadi seorang pejabat untuk disembah. Anda tidak menjadi pejabat yang difasilitasi dengan berbagai macam hal. Anda adalah hambanya negara. Anda adalah hambanya rakyat. Anda harus mengabdi kepada rakyat. Itu retret. Tapi apakah kemudian sikap mereka sekarang seperti yang diharapkan? Kan enggak. Balik lagi ke settingan-settingan yang mereka bangun selama ini. Ya sikapnya ngebos lah, apalah. Kalau perlu tiap bulan sebenarnya mereka harus di-retret dibawa ke Magelang sana. Biar nyaho gitu loh. Jadi pejabat itu bukan hanya untuk mendapatkan fasilitas dan lain sebagainya. Ini settingan awalnya yang sering ditinggalkan. Jadi, nah makanya kita harus tahu kesalahan settingan kita tuh di mana. Jadi kalau kita kendaraannya rusak, motornya rusak, kita tuh mengurutnya tuh harus benar. Jangan kerusakannya itu doang yang dibenerin, tapi pangkalnya enggak. Kenapa kendaraan kita sering rusak berulang-ulang? Karena yang dibenerin itu di bagian yang rusaknya aja. Enggak diurut sampai ke pangkalnya. Kalau diurut sampai ke pangkalnya, maka kerusakan itu pasti akan bisa dihindari secara jangka panjang. Yang dibenerin cuma itu doang. Sama. Dalam hidup ini pun yang harus kita benerin itu dari pangkalnya, jangan cuma bagian depannya doang. Bukan cuma tindakan yang harus kita robah. Tindakan bisa dirubah 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan. Tapi kalau mindsetnya nggak dirubah, hatinya nggak dirubah, balik lagi. Makanya kenapa ada orang yang masuk penjara berulang-ulang dengan melakukan kesalahan yang sama. Karena yang dirubah itu cuma tindakannya. Selama di penjara dia nggak melakukan apa-apa, keluar jadi lagi, makin matang iya. Karena dilatih di dalamnya. Ketemu dengan orang-orang yang lebih jawara dari dia. Nah, karena mindsetnya nggak dirubah. Padahal ketika di dalam penjara itu juga banyak guru ngaji. Kalau orang Kristen banyak pendeta didatangkan ke dalam penjara untuk merubah perilaku mereka. Tapi ternyata nggak kena-kena juga. Karena hatinya nggak merespon. Baik. Kenapa jiwa kita itu harus diorientasikan kembali? Kenapa harus dikalibrasi? Karena kita sering mengalami disorientasi. Jadi kalau kita mau mengorientasikan lagi, kenapa? Karena kita pernah mengalami disorientasi. Tujuan kita hidup itu kan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu misi kita. Misi kita itu hanya menghamba menjadi alatnya Allah untuk kemudian diganjar dengan bahasa akhirat, dengan balasan akhirat yang baik. Cuma itu doang. Tapi dengan berbagai macam atribut yang kemudian diberikan kepada kita di dunia, kita akhirnya membuat arah baru, membuat direction yang baru. Kita diperintahkan ini ke Surabaya, ke timur. Kita sudah paham, yang akan kita temui nanti itu adalah rambu-rambu, ada tulisan Cikampek, Subang, Cirebon, Tegal, itu pasti kan? Lah kita iseng, kayaknya lewat barat bisa deh. Pas masuk ke tol sana, loh kok Cilegon? Loh kok Merak? Loh kok Rangkas? Kok gak ada Cirebonnya? Lalu salah arah. Gitu. Iseng, awalnya iseng, lama-lama keterusan gitu loh. Jadi karena salah memilih arah, akhirnya salah memilih rambu. Kenapa banyak orang yang tergelincir dengan urusan-urusan dia, urusan-urusan dunia? Karena rambu-rambu Allah itu gak kelihatan. Yang ada cuma rambu-rambunya setan, itu yang kelihatan. Karena dia salah arah. Kalau dia salah arah, maka rambu-rambu yang kelihatan pun akan beda. Gitu. Nah, kenapa terjadi disorientasi? Ya karena ada ketidakyakinan dengan arah yang sebenarnya. Nah ini ketidakyakinan ini kan dimiliki oleh setiap orang. Yang jadi persoalan bagaimana dia mengendalikan ketidakyakinan itu. Jadi kita nih ngaji seperti ini sebenarnya adalah untuk membangun keyakinan kembali. Karena kadang-kadang kita melenceng. Kita pengen memasuki semua arah, iseng aja. Artinya kita bertindak berlebihan.
Anda ini sebagai seorang hamba dalam hidup ini, Anda gak usah kepengen jadi Tuhan. Itu. Kepengen gimana sih rasanya jadi bos? Kepengen gimana sih rasanya jadi orang yang punya duit banyak, setiap tunjuk kita nunjuk kemanapun orang pasti nurut. Kepengen jadi Tuhan-Tuhan kecil gitu loh. Ya jadi akhirnya malang melintang gak keruan. Giliran mau kembali udah kehilangan arah. Udah disuruhnya ke timur, ke arah Surabaya, iseng ke barat, iseng ke selatan, iseng ke utara. Giliran mau balik ke titik awal, supaya ketemu lagi dengan arah timur, udah gak ketemu jalan. Karena udah kejauhan. Makanya orang kalau semakin tua, gak pernah diingetin, semakin dablek. Udah diingetin, salah. Yang bener lu no. Lewat sono ntar ada kelurahan belok kiri. Lu bocah lu ngerti apa sih? Nah itu istilahnya gini, orang kalau sudah terlalu lama di arah yang salah, diingetinnya tuh susah banget. Makanya mumpung baru melenceng dikit diingetin, melenceng dikit diingetin gitu. Karena tidak yakin. Ya. Jadi yang parah itu adalah ketika orang berada di jalur yang salah, tapi dia nggak sadar kalau dia berada di jalur yang salah. Nah sekarang yang membuat orang itu kok kenapa sampai tidak yakin dan mencoba semua arah itu apa sih sebenarnya? Betul, nafsu. Tapi yang membuat saya pengen tahu akarnya itu apa sebenarnya? Akarnya ada rasa takut, ada kecemasan. Makanya dalam dunia psikologi ada yang namanya anxiety disorder, yaitu gangguan kecemasan. Ketika orang cemasnya semakin akut, maka dia melihat dunia itu sudah mengerikan sekali. Cemas pada hal yang salah. Itu yang jadi persoalan itu kita dihantui kecemasan tetapi pada hal yang salah. Dihantui kecemasan hanya dalam urusan-urusan dunia. Jadi yang membuat kita itu salah arah itu karena cemas. Orang cemas itu karena gak yakin. Bener gak ya jalan hidup ini adalah untuk kepentingan akhirat? Tapi kok kenapa ada orang lain bisa kaya raya dan dia kelihatannya bahagia dan dia juga kelihatannya soleh dan lain sebagainya? Kenapa aku gak mencoba seperti dia ya? Cemas dia. Seolah-olah jalan yang diambil oleh orang itu untuk ke akhiratnya adalah jalan yang terbaik. Tidak setiap orang Allah hantarkan menjadi penghuni akhirat yang maslahat dengan dunia yang makmur. Nah, ada orang yang hantarkan ke sorga melalui jalan kaya. Ada nggak? Ada. Nabi Sulaiman itu kaya, sugih melintir, luar biasa. Tapi kan tidak setiap orang Allah jadikan seperti Nabi Sulaiman. Tidak setiap orang Allah jadikan seperti Nabi Daud yang seorang raja. Allah mengantarkan setiap hambanya ke sorga dengan jalan masing-masing. Ada yang dengan jalan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, ada jalannya sebagai seorang kaya, ada jalannya sebagai seorang pedagang, sebagai seorang guru, sebagai seorang ulama, sebagai seorang tukang parkir, sebagai seorang satpam. Allah pilihkan masing-masing jalan itu adalah yang terbaik. Karena belum tentu ketika dia menginginkan jalan yang lain, dia akan sukses di situ. Belum tentu. Jadi ada kecemasan. Saya cuma jalan itu deh. Kayaknya jalan sorga saya yang ini kayaknya gak resep. Udah Allah takdirkan, ente udah jadi ulama aja, jadi guru ngaji aja. Tapi lama-lama ya jadi guru ngaji gini-gini doang. Nah, gimana caranya? Kayaknya nih kurangin jadwalnya deh, mendingan gua dagang aja. Gitu. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan banyak mengeluh. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Apabila ditimpa kesusahan, dia akan berkeluh kesah, ngedumel. Guling enggak sah kata orang Sunda bilang. Dan apabila dia mendapatkan harta, kebaikan, kelimpahan, dia menjadi kikir. Karena apa? Ini udah susah-susah gua dapat duit, enak aja lu main minta, main pinjam aja. Lu kagak tahu susah nyari duit kayak apa. Itulah orang susah untuk mencari posisi seimbang.
susah untuk menjadi posisi di tengah. Adanya apa? Ketika mendapatkan kemakmuran, euforianya luar biasa. Seolah-olah dia itu menjadi orang yang paling dimuliakan, yang paling hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mendapatkan kesulitan, dia frustasinya pun akut. Dia menjadi orang yang down gitu loh. Seolah-olah dia itu orang yang paling dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan penyakit yang ini, aduh ya Allah, kok kenapa aku yang mendapatkan penyakit ini? Kok kenapa aku terus? Kok kenapa? Orang kalau hidupnya itu ketika mendapatkan kemakmuran, euforia, bahagianya kebangetan. Dan ketika mendapatkan musibah, tenggelam dalam frustasinya kebangetan. Itu kalau dilihat dari, Bapak lihat ada jam yang ada pendulumnya itu. Ya, hidup itu kan bergerak terus. Tapi kalau jiwa kita, titik pendulumnya itu bergeraknya itu terlalu jauh. Capek. Ketika kita dapat rezeki, euforianya kebangetan. Ketika kita mendapatkan musibah, tenggelamnya kebangetan. Capek Pak secara psikologis gitu. Jadi pendulum psikologisnya itu bergeraknya terlalu lebar. Yang paling enak itu pendulum kita itu bergeraknya biasa aja. Orang tua kalau dangdutan joget kan, jogetnya gini-gini aja kan. Iya kan? Iya, tangannya doang yang joget gini, jempolnya doang yang gini-gini. Badannya kagak, karena dia tahu diri gitu loh. Gak kayak bocah anak muda, kalau denger dangdutan jogetnya bisa bikin tulang patah. Nah jadi kalau kita bergembira, bergembiralah gak apa-apa. Ketika kita mendapatkan nikmat. Ketika kita sedih, sedihlah biasa aja. Maka kalau pendulum psikologis kita ketika kita bergembira, mengayun memang. Oke, kita seneng tapi jangan kelewatan. Sedih tapi jangan kelewatan. Maka ketika pendulum psikologis kita bergeraknya itu dekat, enak, stabil terus gitu loh. Ini mah jangan ketika kita lagi untung gede, bos, udah berasa kayak apa. Ketika kita lagi tenggelam, bos, sudah berasanya kayak tenggelamnya ke dasar lautan ketujuh dan lain sebagainya. Capek mental kita digituin terus. Nah itu adalah akibat daripada anxiety disorder, kecemasan yang akut. Jadi gak usah terlalu cemas lah menghadapi hidup itu. Tapi kita juga optimis lah, karena yang namanya kecemasan, yang namanya ketakutan itu bukan dominasi kita aja. Karena yang namanya kecemasan dan ketakutan itu pun adalah bagian daripada fitrah manusia, Pak. Yang membuat peradaban itu terbangun karena ada kekhawatiran, atau gimana masa depan manusia ya, gimana masa depan kita ya. Maka kita bekerja dengan sungguh-sungguh mencari nafkah dan lain sebagainya. Jadi kita ini berkemajuan itu karena memang ada ketakutan, ada kecemasan. Tapi jangan sampai menjadi disorder. Makanya dalam bahasa psikologis ada yang namanya anxiety disorder, kecemasan yang berkelanjutan sehingga menjadi gangguan. Jadi jangan sampai kita cemas yang mengganggu kesehatan mental, cemas yang mengganggu kesehatan fisik, cemas yang mengganggu harmonisasi hubungan antar manusia. Cemas mah boleh cemas. Semua para nabi juga merasa cemas. Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan perintah dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dia juga mengatakan kok, qala rabbana inna nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk ketemu dengan Fir'aun, dia mengatakan, ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir Fir'aun akan menyiksa kami dan akan bertambah melampaui batas. Itu kekhawatiran itu biasa. Nabi Musa aja, seorang nabi yang sangat jawara, luar biasa, ada ketakutan. Kenapa Nabi Musa ketakutan? Walahum alayya zanbun fa akhafu ay yaqtulun. Karena aku pernah memiliki kesalahan, aku membunuh salah seorang penduduk Mesir, dan kemudian aku takut nanti aku dibunuh lagi. Aku nggak mau nanti balik ke Mesir lagi, kemudian menerima hukuman. Jadi kalau boleh dikatakan yang membuat kita cemas itu adalah kita tenggelam dalam keterpurukan masa lalu dan kita khawatir tentang keberadaan masa depan. Itu yang membuat cemas.
Yang membuat cemas itu adalah keterpurukan kita di masa lalu, kegagalan di masa lalu. Kegagalan di masa lalu cukup jadi pelajaran, nggak usah dipikirin, nggak usah tenggelam ke situ. Dan masa depan nggak usah terlalu dikhawatirkan. Jadi pendulum kita itu lari ke masa lalu dan kemudian juga lari ke masa depan. Capek, Pak. Masa lalu kita pikirin terus, masa depan kita khawatirkan terus. Nah ini orang kalau sudah berpikir seperti itu, itulah yang kemudian muncul gangguan kecemasan. Orang kalau sudah cemasnya kebangetan, itu pintu masuk setan tuh di situ. Pintu masuk setan itu di situ. Sekarang dari mana sih munculnya kecemasan? Kecemasan itu munculnya kebanyakan saat ini adalah dari perkembangan teknologi yang melahirkan banyak gaya hidup baru. Yang sebelumnya kita pikir itu biasa-biasa saja, yang kemudian kita akhirnya menganggap itu perlu. Makanya kita sebagai orang tua melihat anak-anak kan bahasa kita beda, Pak ya. Lu ngapain sih? Harus ini, harus itu, harus punya ini, harus punya itu. Emang perlu? Emang harus? Apa jawaban si anak? Lah, Bapak kan hidup di masa lalu, Pak. Bapak nggak ngerti masalah beginian. Ini Gen Z, Pak. Bapak itu kan Gen X atau mungkin baby boomer. Bapak lahir di masa yang lalu. Bapak nggak butuh begituan zaman dulu. Zaman sekarang nggak bisa, Pak. Betul nggak? Perkembangan teknologi akhirnya memunculkan referensi-referensi baru. Memunculkan target-target baru yang tidak sepenuhnya itu benar target yang harus dicapai. Kadang-kadang itu hanya merupakan halusinasi. Seolah-olah kita anggap harus dicapai. Padahal belum tentu. Nah itulah yang kadang-kadang memunculkan kekhawatiran. Oh ada tren baru, kalau saya nggak ngambil tren ini pasti saya akan ketinggalan. Benar nggak? Belum tentu. Tapi kita yang menciptakan target harus mencapai itu. Hanya muncullah kekhawatiran. Satu kekhawatiran muncul, dua kekhawatiran muncul. Ketika kekhawatiran dalam banyak hal muncul, sudah. Itulah awal daripada kita punya penyakit. Dan kemudian menjadi disorder. Ada keanehan. Sensor kita udah gak bekerja lagi dengan baik kalau sudah begitu. Disinilah pentingnya peran agama. Yaitu menyeimbangkan kesehatan fisik dan psikis. Jadi agama itu bukan melulu urusan ibadah, jungkal-jungkal, sholat, wirid, baca Quran. Bukan melulu itu saja. Itu penting, tapi bukan itu satu-satunya. Yang paling penting itu gimana semua ajaran agama itu mampu menyeimbangkan kita. Keseimbangan kesehatan psikis kita itu yang paling penting. Kalau secara psikis, secara psikologis kita sehat, fisik pun akan sehat. Jadi sensor kita sebagai indikator untuk mendeteksi kesalahan, mendeteksi keanehan itu harus hidup terus. Ibadah-ibadah itu adalah untuk mengkalibrasi sensor kita untuk mendeteksi ada keanehan apa yang terjadi dalam pikiran dan hati saya. Biasanya orang kalau nggak ibadah sulit untuk mendeteksi ada hal yang nggak beres pada dirinya. Tapi kalau orang rajin sholat, rajin ibadah, rajin wirid, dia akan rajin tafakkur. Ketika dalam tafakkur itulah dia akan lebih mudah untuk menemukan what's wrong with me. Bagaimana orang itu akan bisa menemukan what's wrong with me, apa yang terjadi dengan aku, kalau dia tidak pernah tafakkur. Ada masalah dugem, ada masalah larinya ke tempat-tempat yang nggak menolong dia untuk menyelesaikan masalah. Menenggelamkan ke dalam masalah yang lebih parah, iya. Oh gitu ya, ya fungsi ibadah, mahdoh, salah satunya adalah untuk alat tafakkur kita supaya kita bisa menemukan disorder apa, keanehan apa yang terjadi dalam diri saya untuk bisa saya perbaiki. Soalnya kalau misalnya perangkat-perangkat itu nggak bekerja dengan baik, maka hasil diagnosa pun akan salah. Bapak kenapa suka ke rumah sakit ini, ke rumah sakit itu ketika kita mau ke cek lab? Oh rumah sakit ini nggak akurat hasil labnya, ini lebih canggih, betul nggak? Alat-alatnya itu ada kalanya memang alat lama tapi dikalibrasi terus, ada kemungkinan alat baru. Nah jadi kalau misalnya alat sensor kita ini nggak bekerja dengan baik, maka kita pun nggak bisa mendeteksi
kesalahan yang ada dalam jiwa dan pikiran kita. Tapi kalau alat kita itu benar, ibadah kita itu benar, maka kita pun akan mudah mendeteksi ketidakberesan dalam jiwa dan pikiran kita. Jadi kalau misalnya alat medis, radiologinya udah nggak pernah dikalibrasi, maka dia pun akan memberikan hasil yang salah. Kalau hasil diagnosanya salah, maka keputusan medis yang diambil oleh dokter pun salah. Makanya ada orang yang nggak puas dengan hasil lab di sini. Ke rumah sakit yang lebih gede, betul nggak? Ustaz, saya udah sholat, udah ini, udah itu. Tapi kok kenapa masih gini? Ya, lu belajar lagi. Kan itu. Lu datang ke guru yang benar. Siapa tahu dia bisa membimbing supaya ibadah-ibadah yang direkomendasikan itu bisa membimbing kita untuk menemukan what's wrong with me. Apa yang terjadi dengan aku. Nah, selain faktor eksternal tadi, Pak, gaya hidup dan lain sebagainya, yang memberi kita referensi-referensi baru yang belum tentu itu memang harus kita capai, siapa tahu itu hanya fata morgana. Ada juga yang membuat kita itu kehilangan orientasi yang bersumber dari dalam. Itu yang tadi Pak Bekti sampaikan. Obsesi terhadap dunia yang berlebihan. Itu sebab-sebab yang muncul dari dalam. Obsesi boleh nggak kita punya? Boleh. Tapi jangan sampai obsesi duniawi kita itu harus diiringi dengan apa? Harus dicapai dengan segera. Instan. Yang membahayakan itu bukan obsesinya, Pak. Manusia itu diciptakan memiliki banyak cita-cita. Itu fitrahnya seperti itu. Tapi yang paling membahayakan itu adalah orang punya cita-cita, orang punya obsesi, tapi kemudian dia berpikir untuk mengambil jalan pintas dan segera. Itu obsesi, itu fitrahnya manusia. Tapi yang menggelincirkan dia, itu setan. Yaitu apa? Ketergesa-gesaan. Orang kalau sudah pengen cepat, pengen segera, yang diambil pasti jalannya setan. Kan ada ajaran yang mengatakan al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan merupakan bagian daripada tindakan setan. Seperti yang berulang-ulang saya sampaikan. Penghuni penjara KPK itu termasuk orang yang menjadi korban ketergesa-gesaan. Pengen sugih, tapi nggak mau mengikuti aturan, nggak mau mengikuti tahapan, pengen segera. Kalau situ pengen punya mobil Camry, ikutin tahapan-tahapannya. Dalam 5 tahun situ akan menempati posisi jabatan ini. Punya mobil dinas berupa Camry, ya, dirjen, keren. Tapi di kelamaan, bro, 7 tahun saya sampai ke situ. Pengennya kalau misalnya bulan depan, saya mudik Lebaran udah pakai mobil itu. Udah dia akhirnya melenceng ke sana kemari nyari jalan pintas. Dapat nggak? Dapat. Pulang Lebaran di kerangkeng. Dari mana lu dapat duit? Oh ya lu buru-buru sih. Padahal kata Allah, lu akan punya mobil itu ntar. Nunggu 7-8 Lebaran lagi. Lu pengennya sekarang? Mohon izin. Obsesi terhadap dunia yang ingin dicapai secara instan. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'alal humuma hamman wahidan kafahu Allahu hamma dunyahu. Wa man tasha'abat bihil humum lam yubalillahu fi ayyi awdiyatid dunya halaka." Rawahul Hakim. Barang siapa yang memusatkan perhatiannya hanya kepada kekhawatiran akhirat saja, barang siapa yang memusatkan kecemasannya hanya kepada keselamatan akhirat saja, maka Allah akan mencukupi kekhawatiran dunia dia. Tapi barang siapa yang memiliki kekhawatiran yang bercabang-cabang ke sana kemari, semua penjuru dunia pengen dirambah, Allah tidak akan peduli di lembah mana dia akan tenggelam. Jadi kita boleh nggak khawatir? Boleh. Boleh nggak cemas? Boleh. Kecemasan kita, kekhawatiran kita hanya kepada keselamatan akhirat. Jadi kalau yang kita pikirin cuma keselamatan akhirat, yakin di dunia pasti kita akan selamat.
Di dunia pasti kita akan selamat. Tapi barang siapa yang keinginannya bercabang-cabang ke sana kemari, ini yang paling bahaya. Allah tidak akan memperdulikan dia. Di lembah mana dia akan tenggelam. Karena bercabang-cabang, terlalu banyak keinginan. Yang pertama. Yang kedua, akibatnya apa? Kalau orang misalnya terlalu obsesif kepada urusan-urusan duniawi, agama dianggap membatasi. Betul nggak? Dia tahu jalan yang harus dia ambil itu nggak boleh. Menabrak aturan, menabrak hukum, menabrak norma. Ustadz juga, guru-guru juga bilang, jangan, beresiko itu. Ntar lu kena perkara. Aduh, salah nanya gua. Akhirnya gua jadi tahu kalau ini nggak boleh. Ini dari tadi nggak usah nanya. Itu. Akhirnya apa? Agama dianggap menjadi beban. Agama dianggap menjadi penghalang. Akhirnya apa? Aturan-aturan agama, norma-norma akhlak kemudian mulai dijauhkan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Jadi orang-orang yang sudah kehilangan norma, jangankan di akhirat, dia akan dibutakan. Di dunia pun dia sudah menderita. Itu. Dalam surat Taha ayat ke-124. Al-munafiquna wal munafiqati ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Jadi orang-orang yang ngaku muslim, sholat 5 waktu, tapi kemudian dia menerabas aturan-aturan agama, dia adalah orang munafik. Dia adalah orang munafik. Orang munafik itu disikapi sebagai apa? Nasullah fanasiyahum. Orang munafik itu orang yang melupakan Allah, dan kemudian Allah pun akan melupakan dia. Allah gak peduli sama dia. Alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Surat Maryam ayat ke-83. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang yang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat yang sungguh-sungguh. Jadi setan itu, Pak, tidak langsung menggoda kita untuk melakukan keburukan. Enggak. Kita punya akal, punya hati nurani, Pak. Bisikan melakukan keburukan itu pasti kita akan tolak dulu, Pak. Tapi yang dimasukkan, yang diinfluence oleh setan ke dalam hati dan pikiran itu apa? Yaitu tadi, kecemasan. Orang kalau sudah cemas, orang kalau sudah takut, orang kalau sudah dihantui berbagai macam ini itu, godaan setan itu gampang banget masuk. Kapan lagi kesempatan ada di depan mata? Besok belum tentu lu dapat lagi kesempatan ini. Udahlah, urusan besok mah gampang. Lu gak punya duit kan? Lu kelaparan kan? Lu khawatir kan? Nanti ini itu. Lu udah tahu banyak kesulitan, kesempatan ada di depan mata. Gak usah lu pikirin jauh-jauh, udah langsung sikat aja. Jadi yang dibangun oleh setan dalam hati dan pikiran itu tuh apa? Kecemasan dulu. Kita dibuat cemas dulu. Baru kemudian dimasukkan dorongan untuk berbuat dosa. Itulah yang terjadi kepada Nabi Adam dan Siti Hawa ketika digoda oleh iblis. Dibikin cemas dulu. Dan lu sebagai manusia itu ada umurnya. Umur lu gak panjang, gak kayak malaikat, gak kayak jin. Tahu gak Allah kenapa gak boleh mendekati buah khuldi itu? Karena kalau engkau makan buah khuldi, engkau akan hidup abadi. Engkau akan dimuliakan seperti malaikat. Nah Allah tuh gak mau lu menjadi kayak begitu. Dibangun kebohongan-kebohongan oleh iblis, kecemasan-kecemasan. Akhirnya Siti Hawa yang tergoda duluan. Oh iya ya. Kalau gitu Allah memperlakukan saya dengan tidak adil. Gitu. Kalau gitu benar juga nih iblis ngomong. Dan setelah dia melakukan kesalahan, Nabi Adam kemudian menyesal. Seandainya ketika iblis menggoda saya untuk memakan buah itu, saya konsultasi dengan malaikat Jibril, itu gak akan terjadi.
Tapi yang ada adalah pikiran Nabi Adam, kalau saya konsultasi ke malaikat Jibril, pasti malaikat Jibril akan melarang. Daripada ntar saya dilarang, udahlah. Kebetulan Siti Hawanya juga kepengen, akhirnya terjadilah seperti itu. Jadi kebanyakan orang yang tenggelam ke dalam tindakan korupsi, yaitu karena memang suami istrinya kena. Udah tahu ini salah, disuruh konsultasi tapi dia nggak mau, akhirnya udah ngambil tindakan begitu. Makanya Nabi Adam itu menyesal. Seandainya ketika saya mendapatkan bisikan iblis, saya berkonsultasi dulu kepada malaikat Jibril, saya nggak bakalan tergoda untuk makan itu. Jadi kadang-kadang kita sudah tahu salah, sudah tahu perilaku kita begini. Kemudian ketika mendengar kajian dari Ustadz, ini Ustadz ngomongnya, ini nyinggung gue banget ya. Siapa sih namanya tuh? Udahlah, besok kalau dia ngaji gue gak respect. Dia kalau ngomong kayaknya nyinggung gue banget, nyinggung gue mulu. Padahal justru itu yang dicari dalam pengajian itu kan begitu. Pengajian itu kan tujuannya mencari celah keburukan kita yang kita nggak melihat, gitu loh. Itu yang kedua. Yang kedua, kita menganggap agama kemudian kita abaikan. Yang ketiga, kebodohan kita akan makna qada dan qadar. Berpaling dari keyakinan bahwa apa yang Allah takdirkan menjadi bagian daripada hidup kita saat ini, itu adalah qada dan qadar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tapi kita nggak mau menerima. Tiga hal itu yang menyebabkan kita kehilangan orientasi. Pertama, obsesi dunia yang berlebihan, yang diikuti dengan ingin mendapatkan segera. Yang kedua, akhirnya hukum-hukum Allah diabaikan. Dan yang ketiga, kita nggak percaya lagi kepada qada dan qadar. Nah, ini tiga hal itu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menyembuhkan? Pertama, bangun keyakinan tentang ma'iyah. Tahu ma'iyah? Ma'iyah itu dari kalimat ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Ma'iyah itu keyakinan akan kebersamaan Allah dengan kita. Itu namanya ma'iyah. Sebagaimana Allah sabdakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika dia diperintahkan untuk bertemu dengan Fir'aun. Tadi kan sudah saya sampaikan, ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir Fir'aun akan menyiksa kami atau membalas atau bertambah melampaui batas. Kemudian Allah menjawab, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Kalian berdua jangan takut, jangan khawatir. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku melihat dan aku mendengar. Bangun keyakinan itu. Kalau saya melakukan ini gimana ya? Kira-kira berhasil nggak ya? Hati-hati. Ini berarti kita sudah digoda oleh iblis untuk menggeser keyakinan bahwa kita ini selalu didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang tergelincir kepada urusan-urusan dunia yang bersentuhan dengan iblis karena keyakinan didampingi oleh Allah sudah semakin menyusut. Itu contoh bagaimana Allah meyakinkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akuma mustami'un. Maka pergilah kalian berdua dengan membawa ayat-ayat kami, sungguh kami bersamamu mendengar apa yang mereka katakan. Jadi kebanyakan kecemasan itu muncul dari peristiwa pahit di masa lalu dan keraguan tentang masa depan. Itu yang harus kita koreksi itu di situ. Keyakinan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala itulah yang kemudian membawa Nabi Musa dan Nabi Harun yakin dan dia melangkah. Apa dampak positifnya? Falamma taral jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, yaitu ketika Fir'aun, pasukan Fir'aun dan umat Nabi Musa sudah berpandang-pandangan, artinya sudah dekat sekali untuk bisa dikejar, para pengikut Musa, Bani Israel kemudian mengatakan, kita benar-benar akan tersusul. Tapi apa yang terjadi? Nabi Musa kemudian menjawab, sekali-kali kita tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi aku petunjuk. Bu, Pak, ketika Fir'aun sudah dekat, Nabi Musa tahu nggak kalau laut itu bisa dibelah? Enggak. Ini,
Kalau seorang pemimpin sudah memiliki keyakinan bahwa Allah bersama dia, ketika orang yang dipimpinnya itu ragu, dia bisa meyakinkan orang yang dipimpinnya, walaupun solusinya apa dia belum tahu. Saat itu Nabi Musa belum dikasih tahu kalau yang namanya laut itu bisa dibelah, tapi Nabi Musa yakin. Bedakan antara tahu dengan yakin. Nabi Musa belum tahu kalau laut itu bisa dibelah, tapi dia yakin Allah akan melindungi dia. Allah akan menyelamatkan dia. Nabi Musa juga belum tahu solusinya apa, tapi dia yakin duluan. Jadi kalau ma'iyah sudah benar-benar menjadi bagian dari hidup kita, enak. Udah, kita sering nggak mengatakan, udah lillahi ta'ala aja. Ya, kalau itu yakin benar, udah lillahi ta'ala saja. Insya Allah nanti akan dipertemukan dengan jalannya itu. Maka ketika kita ada masalah, Bu, Pak, yang dimandatkan untuk bersikap menenangkan ya harusnya seorang bapak, seorang kepala rumah tangga. Masalah rumah tangga memang berat, tapi ketika si bapak mengatakan udah nggak apa-apa, insya Allah nanti ada solusi. Lebih bagus lagi kalau misalnya si ibunya juga memperkuat, la haula wala quwata illa billah. Insya Allah segala kekuatan ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur-syukur si anaknya juga merespon seperti meresponnya Nabi Ismail alaihissalam kepada bapaknya. Qala ya abatif al-matumar satajiduni insya Allah minas sabirin. Sudahlah ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun itu berat, insya Allah aku sebagai anakmu akan menjadi anak orang-orang yang sabar. Enak. Tapi kan milieu ini harus dibangun, Pak. Jangan sampai si bapak sendirian yang yakin, emaknya uring-uringan terus, anaknya apa lagi? Makanya beruntunglah kalau kita punya anak yang kita pesantrenin, kita ajarin ngaji dengan guru-guru yang benar misalnya. Sehingga ketika kita ini terpuruk, ada masalah dalam urusan-urusan kehidupan, justru malah kadang-kadang si anak yang mengingatkan kita, Pak, Mah, udah nggak apa-apa. Kita anak kalian, insya Allah nggak apa-apa. Kita biasa makan apa adanya kan, udah. Jadi kalau si anak ngomong gitu, walaupun kita sebagai bapak dan orang tua nggak yakin, insya Allah, ya Allah, alhamdulillah, jadi kok anak gue yang ngingetin gue, kan gitu. Yang penting di rumah itu harus ada salah satu dari anggota rumah tangga yang teryakini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia memiliki ma'iyah, memiliki keyakinan Allah bersama dia. Entah bapaknya yang yakin itu, entah ibunya yang yakin itu, entah anaknya yang memiliki keyakinan. Jadi harus saling nyetrum. Kalau misalnya bapaknya panik, emaknya panik, anaknya panik, udah itulah awal keruntuhan. Akhirnya apa? Kecemasan sudah mulai melanda semua rumah itu. Boleh aja 2 orang cemas, tapi 1 jangan. Boleh aja 1 orang cemas, tapi 2 jangan. Syukur-syukur 3-3-nya nggak cemas. Bapaknya nggak cemas, ibunya nggak cemas, anaknya nggak cemas. Enak, jalanin, tenang. Energi akan banyak kita miliki untuk menemukan solusi. Karena kecemasan itulah yang akan menguras energi, Pak. Orang kalau cemas terus nggak punya energi, Pak. Pendek pikirannya. Orang kalau sudah pikirannya pendek, disitulah awal iblis masuk. Itu pun dialami oleh Rasulullah SAW ketika di Gua Hiro dengan Sayyidina Abu Bakar dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy. Abu Bakar itu luar biasa ketakutannya minta ampun ketika di depan gua. Itu orang-orang Quraisy selalu lalang. Kalau dia nongol aja ke dalam gua, ketahuan itu. Tapi kan Allah lindungi di situ. Ada burung merpati, ada laba-laba nggak rusak. Itu kan caranya Allah menolong. Nggak kemudian dibunuh itu orang-orang Quraisy, enggak. Laba-laba disuruh bikin jaring, kemudian ada merpati di situ, maka logika orang mengatakan, oh nggak mungkin Muhammad yang Abu Bakar ngumpet di situ. Nengok pun kagak kepikiran. Padahal Sayyidina Abu Bakar saat itu takutnya minta ampun. Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibina la tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Ketika keduanya berada dalam gua, dia berkata kepada sahabatnya, yaitu Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan
kepada Muhammad dan membantunya dengan bala tentara dari kalangan malaikat yang tidak terlihat olehmu. Jadi kalau ma'iyah, keyakinan dibersamai oleh Allah sudah merasuk ke dalam hati dan pikiran, solusi itu akan datang min haitsu la yahtasib. Nalar kita nggak bisa menjangkau. Kok kenapa tiba-tiba ada solusi yang seperti itu? Tapi ini bisa dicapai dengan syarat. Dengan syarat apa? Beradablah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan suudzon, ikuti syariat-syariatnya dengan sepenuh hati. Makanya dulu ada kitab judulnya La Tahzan. Ada yang punya bukunya? Hah? Baca Pak, jangan cuma jadi hiasan lemari doang. Yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni, La Tahzan, jangan bersedih. Nah, itu sebenarnya buku yang kalau dibaca secara praktis, itulah yang akan mengkalibrasi kita. Supaya kita bisa disembuhkan dari kecemasan-kecemasan yang tidak pada tempatnya. Dari kecemasan-kecemasan yang disorder. Oke, yang pertama, bangun keyakinan tentang ma'iyah. Allah bersama kita. Yang kedua, ya ini solusi yang saya rekomendasi cuma dua. Alihkanlah rasa takut, kecemasan kita hanya kepada keselamatan akhirat. Itu. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan barang siapa yang takut akan saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, baginya dua sorga, yaitu sorga di dunia dan sorga di akhirat. Jadi barang siapa yang orientasinya itu hanya takut kepada Allah, hanya untuk keselamatan akhirat, maka baginya dua sorga. Sorga di dunia dia dapat, sorga di akhirat pun dapat. Kenapa sorga di dunia dia dapat? Dia selamat. Dia nggak menapaki jalan yang salah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh sorgalah tempat tinggal dia. Maka di sini hendaknya setiap mukmin bisa menjauhkan diri dari bisikan setan yang dihembuskan melalui kecemasan-kecemasan dan rasa takut dalam perkara dunia. Innama dzalika syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafu in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-168 Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah minhu fadla wallahu wasi'un alim." Setan menjanjikan dan menakut-nakuti akan kemiskinan kepada kalian dan menyuruh kalian berbuat keji. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepada kalian dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Ayat ini menegaskan apa yang saya katakan tadi. Setan itu menghembuskan rasa takut dan kekhawatiran akan kemiskinan, akan kekurangan harta, akan kekurangan pengikut dan lain sebagainya. Dan menyuruh kalian berbuat keji. Jadi setan tidak menyuruh kita berbuat keji langsung, tapi menginfluence kita dengan berbagai macam kekhawatiran. Inilah yang benar-benar harus kita sama-sama sadari, karena kita ini tidak mungkin mendapatkan rasa takut di hati kita berupa dua rasa takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, wa izzati la ajma'u ala 'abdi khaufaini wa amnaini idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Demi kekuatanku, kata Allah, aku tidak akan menggabungkan dua rasa takut dan dua rasa aman dalam hati hambaku. Jika ia takut kepadaku di dunia, aku akan memberinya rasa aman di akhirat. Dan jika dia tidak takut dari aku di dunia, aku akan memberinya perasaan takut di akhirat.
Jadi ingat Pak, dalam hati kita hanya ada satu perasaan takut dan satu perasaan aman. Gak mungkin ada dua-duanya. Kalau Bapak merasa masih ada ketakutan dalam urusan-urusan dunia, berarti ketakutan kita kepada Allah dan keselamatan hari akhirat sedang terganggu. Itu saja. Tapi kalau misalnya ketakutan kita kepada Allah dan keselamatan hari akhirat itu yang mendominasi kita, insya Allah dunia kita pun akan aman. Jadi itulah obrolan kita pada pagi hari ini. Bagaimana caranya kita membebaskan diri dari anxiety disorder, yaitu kecemasan akut yang berlebihan yang membuat kita akhirnya disorientasi dan kemudian mudah mengambil langkah-langkah pendek yang itu semuanya kadang-kadang langkah-langkahnya syaitan. Itu yang harus kita kalibrasi terus. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadirin Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan semua dapat menggaris segala sesuatu yang seperti kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf lahir batin. Sama-sama maaf lahir batin. Emang sehat, alhamdulillah sehat terus ya. Kabar pun sehat. Waalaikumsalam. Sehat terus ya. Amin. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Oh, nanti setelah saya ngobrol sedikit ya. Ya.